Indonesia belum lepas dari kelaparan. Menurut data Indeks Kelaparan Global, Indonesia mendapat nilai 20,1 pada tahun 2019. Lain, sekitar 22 juta orang Indonesia mengalami kelaparan. Indonesia berada di posisi bawah di ASEAN sebagai negara dengan indeks kelaparan tertinggi. Saat ini Bulog mengaku terdapat beras rusak hingga 50.000 ton yang akan dilepas dari cadangan Bulog. Direktur Pengadaan Bulog Bahtiar mengatakan beras yang akan dilepas ini merupakan beras rusak yang sudah tidak bisa dijual ke masyarakat karena tidak layak konsumsi lagi. Rasulullah katakan, wa ayyuma ahli arsoh asbaha. Penduduk negeri manapun pada pagi hari, fihim ru'un ja'i. Di tengah mereka itu masih ada orang yang kelaparan. Faqad bari'at minhum timmatullahi ta'ala. Maka jaminan Allah telah lepas dari mereka. Satu saja ada yang kelaparan, maka Allah mencabut jaminan dari mereka, dari kaum tersebut. Apalagi sampai ada di Indonesia diberitakan meninggal karena kelaparan. Bagaimana Islam itu menjamin? Paling tidak ada 4 hal ini. Yang pertama itu adalah Islam telah menata sistem kepemilikan. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, dikelola negara, tidak boleh diberikan kepada swasta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tambang garam kepada Abyad bin Hammal di Ma'rib. Setelah itu ada seorang sahabat yang mempertanyakan Rasulullah ini. Engkau telah memberikan kepadanya alma al-id, kekayaan yang seperti air yang mengalir. Maka Rasulullah kemudian menarik kembali pemberian tambang tersebut. Itu tambang garam padahal. Tambang garam di Ma'rib. Nah sekarang ini kepemilikan ini yang menjadi masalah. Karena apapun bisa dimiliki swasta. Bahkan swasta asing. Sehingga emas yang banyak, minyak dan sebagainya dikuasai oleh asing. Dan Indonesia itu ternyata berada pada urutan keempat. Terburuk kesenjangan sosialnya. Paling ekstrim jurang antara kaya miskin. Berada setelah Rusia, India, dan Thailand. Kita keempat. Ada 4 orang Indonesia, ya tentu namanya sudah tahu, gitu. Itu ternyata kekayaannya setara atau hampir sama dengan hampir setengah penduduk Indonesia yang sudah 270 juta jiwa. 4 orang ini dapat dibayangkan, gitu kan. Saya waktu di Komnas HAM, saya hitung-hitung 1 orang. Kebetulan banyak pengaduan dari masyarakat, gitu. Itu ternyata tanahnya saja yang dikuasai. Tadinya saya kira hanya 5 juta hektar, tapi setelah saya cek di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saya hitung-hitung kembali ternyata 5,2 juta hektar. 1 orang ini tanahnya itu 74 kali lebih luas dibanding seluruh wilayah Jakarta. This belong to one single business company. Ada lagi dimuat di Kompas tanggal 4 Sinarmas, gitu ya, namanya Eka Cipta, gitu kan. Dan ada lagi 5-6 orang itu dihitung ya dari seluruh tanahnya itu yang dimuat di Kompas, waktu itu kumpul di KPK, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, sekitar 50 juta hektar. Itu dapat dibayangkan sekitar 800 kali luas Jakarta. Itu dimiliki hanya beberapa orang. Dan anehnya lagi ya, kalau kita lihat, ada 5 provinsi tidak 1 cm lagi kalau dihitung tanahnya itu tidak dikuasai oleh pihak pengusaha ini. Misalnya Sulawesi Tenggara, karena hitung izin untuk penguasaan tambang, izin ini, izin itu, ya kan? Itu ternyata jauh lebih luas dibanding seluruh dataran provinsi itu. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan, Islam memberikannya secara langsung. Ya, ini secara gratis atau dengan biaya yang sangat murah. Dari sisi barang dan jasa itu diberikan secara tidak langsung. Bagaimana praktisnya? Islam mewajibkan bekerja. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf.
kewajiban bagi bapak untuk menjamin rizki atau makanan, wa kiswah dan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Masalahnya adalah kerja apa? Kalau mau bekerja, rakyat kita ini sebetulnya rajin juga bekerja. Tetapi kerja apa yang harus dilakukan? Hendaknya ketika ini maka negara yang Allah berikan tanggung jawab. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Kepala negara itu adalah pelaksana penggembala yang dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakannya. Sebagai penggembala, ketika ada kambing yang tidak bisa makan rumput, ya, tidak tahu mana yang subur, mana yang tidak, maka penggembala yang harusnya mengarahkan ke sana. Ada seorang lelaki dari Ansor, waktu ketika datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki ini meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa kasarnya kita mengemis. Maka Rasulullah kemudian ingin mengajari lelaki tersebut. Beliau sebagai nabi sekaligus juga kepala negara. Beliau bertanya, engkau punya apa? Dia jawab lelaki ini, ya saya punya ya selimut dan satu wadah air. Jadi memang miskin. Ya, Rasulullah tidak langsung mengasih, tetapi beliau menggali potensi apa dari rakyat tersebut. Jadi engkau punya apa? Punya tadi selimut dan wadah air. Akhirnya bawa ke sini kata Rasulullah. Dibawalah itu, kemudian dijuallah, dilelanglah ke tengah-tengah para sahabat. Sahabat ada yang menawar 1 dirham, oleh Rasulullah masih kurang. Hingga akhirnya dihargai 2 dirham. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 dirham diminta untuk membeli makanan, dan 1 dirham nanti belikan kapak, bawa ke sini. Setelah itu dibelikan kapak, dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul ikut andil dengan memberikan kapak itu ya, gagang kayu. Jadi dikasih gagang, dipasangkan oleh Rasul. Padahal suruh masang sendiri juga bisa. Ini ikut andilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jadi kapak, ya, kata Rasulullah, idhab fahtatib, pergilah dan carilah kayu bakar, wabi dan juallah. Wala arayannaka khamsata asyara yauman. Jangan aku melihat engkau ini selama 15 hari. Di dalam hadis itu diceritakan 15 hari kemudian lelaki ini datang melaporkan aku sudah dapat 10 dirham. Bayangkan berarti awalnya cuma 1 dirham modal kapak bisa dapat 10 dirham, 1000%. Dan kapaknya masih utuh. Ini tentunya tidak cocok kalau kita pakai persis seperti contoh Nabi. Misalnya ya pencari kerja dikasih kapak, bisa jadi pembegal saja mereka. Tapi ini apa yang perlu diambil adalah bagaimana kepala negara itu memberikan peluang, mencarikan peluang supaya dia mikir, oh ada tuh kerjaan sekedar mencari kayu bakar. Ini adalah langkah pertama, yakni negara itu menyuruh tiap rakyat bekerja, kalau tidak punya pekerjaan dicarikan. Langkah berikutnya, kalau tidak sanggup dia untuk bekerja, maka Islam mewajibkan para ahli warisnya itu yang menanggung nafkahnya kalau mereka itu kaya. Jadi anak, misalnya bapaknya miskin, kewajiban anak itu. Kalau tidak mau anaknya, negara bisa memaksa, menghukum untuk memberikan kerabat atau ahli warisnya itu nafkah. Kalau ahli warisnya itu juga miskin, maka itu menjadi tanggungan negara. Dari Baitul Mal hendaknya disuplai. Sebagaimana Khalifah Umar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada pernah menjumpai seorang tua renta, meminta-minta juga. Akhirnya oleh Umar dikatakan, apa yang membuat engkau meminta-minta itu apa? Kata lelaki tua ini adalah, ini kewajiban bayar jizyah, semacam pajak, dan kebutuhan hidup. Akhirnya lelaki tua ini bukan hanya dikasih sembako, tidak, tapi diajak ke Baitul Mal, kemudian dikasih harta dari Baitul Mal, dibebaskan dari jizyah, kemudian ditetapkan bulanannya berapa, disubsidi dari Baitul Mal. Seperti itu seharusnya yang dilakukan.
Padahal lelaki ini adalah lelaki Yahudi, bukan orang Islam. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menata sistem moneter dengan emas dan perak sehingga nilainya bisa stabil, tidak dipermainkan oleh negeri-negeri yang kuat. Ini kita lihat di sebelah ini. Ini mata uang yang di atas itu Zimbabwe, itu membeli satu sisir pisang itu 50 juta dolar Zimbabwe. Setelah Zimbabwe itu mencetak uang besar-besaran pada era 2000 awal itu ya. Rupiah itu juga gitu. Sekarang muncul siapa mantan Menteri Perdagangan kalau tidak salah, itu mengusulkan 4.000 triliun supaya nyetak duit. Tidak ingat bahwasanya dengan nyetak duit secara berlebihan, uang kertas itu akan menjatuhkan nilai tukar. Padahal dalam kondisi yang normal saja itu sudah nilai tukar rupiah senantiasa melorot. Ini gambar di bagian bawah ini uang rupiah tahun 1978. Gambar 100 perak. Dulu uang segitu itu cukup bermakna. Karena emas waktu itu cuma 2.746 per gram.